Apa tuh? Kemaluan gua sakit, bro. Di kemaluan, bener-bener di kemaluan. Benar-benar kemaluan sakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita bersama saya lagi, Awal Duple, dan dia lagi, Jimmy. Ya, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang pengalaman mistis lagi ya guys ya. Gak tahu sih pengalaman mistis apa, soalnya gak dikasih tahu dari awalnya, katanya takutnya spoiler. Ya. Spoiler. Karena memang kan ini tidak ada settingan seperti itu. Jadi supaya lebih natural aja gitu. Ya. Jadi ya udah, gak usah berlama-lama, langsung masuk ke ceritanya. Gimana Bang Jim? Cerita kali ini sebetulnya masih pengalaman waktu SD juga, cuma dari yang kemarin agak jauh nih. Agak jauh waktunya lah. Kemarin kan dari kelas 3 ya. Ya. Kelas 3. Nah, cerita yang sekarang tuh kelas 6 SD. Oh, jadi udah agak lebih dewasa ya kan? Ya. Agak udah gede lah ya, itu, udah dewasa juga sih. Betul. Sedikit banyaknya udah agak ngerti lah. Ya. Terus gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah udah mau lulus SD. Ya, mau lulus. Nah, ada suatu kejadian, apa ya namanya, kalau kata orang-orang kita di sini di Subang, kejadian apa, horor, pengalaman kejadian apa gitu? Kedikat ya. Enggak lanjut, yang baik Sundaan Celtic mah tuh dia emang orang Sunda orangnya. Oke, lanjut. Jadi kita di daerah nyebutnya kalau mau lulus tuh samen ya kan? Nah, kata orang-orang itu samen. Ya perayaan lah, perayaan kelulusan ya kan. Tuh. Jadi ada acara, otomatis kan di sekolah itu bikin panggung, kan? Pensi. Ya, begitu. Nah, akhirnya anak-anak kelas 6 ini termasuk saya ditugaskan untuk jaga gitu. Sama guru itu ditugaskan untuk jaga. Enggak semua orang, enggak semua kelas 6 disuruh jaga sebenarnya. Hanya orang-orang yang ditugaskan untuk jaga. Ya, orang-orang tertentu lah. Ya kebetulan saya buat terpilih. Nah, kalau nggak salah kejadiannya habis Isya, nggak tahu jam 8 ya, lupa. Waktu itu malam intinya lah malam. Jadi kumpullah sekelompok anak-anak gitu, anak-anak yang beranjak remaja. Terus ada satu orang yang agak dewasa, yang agak lebih tua lah gitu. Nah, termasuk dewasa itu sih sebetulnya. Nah, dia itu ngajak bikin ini ngeliwet. Nah, itu mau ngeliwet. Nah, sontak kan namanya anak-anak mau dong gitu kan. Nah, ayo mau. Cuma waktu itu harus iuran. Maksudnya patungan lah. Kamu mau bawa apa? Akhirnya yang kita udah posisi di sekolah kan pada pulang bawa peralatan. Kebetulan waktu itu gua bagian patungan apa ya, lupa waktu itu. Kalau nggak salah bawa panci, bukan, beras, cobek ya, bawa cobek. Nah, dari sinilah ada cerita horornya tuh, mistisnya ya. Jadi pas perjalanan pulang ya, nah dari sekolah ke rumah, dari ke rumah gua aman. Waktu itu gua diantar sama teman
pakai sepeda. Boncengan. Enggak, masing-masing. Oh, berdua. Ya, berdua. Karena memang waktu itu malam itu lumayan kan agak horor. Apalagi zaman gua apa namanya, hutan-hutan tuh masih ada gitu kan, ngelewatin hutan-hutan, makanya berdua tuh kan. Rumah gua tuh sama sekolah termasuk agak jauh. Sebetulnya kalau jarak jauhan temen yang nganter, cuma kalau rumahnya enak, apa namanya, lewat perkampungan yang memang padat. Nah, ya agak rame lah. Nah, rame. Kalau gua rumahnya ngelewatin pesawahan. Seperti itu. Sawahan, perkebunan ya kan. Tapi anehnya perjalanan di rumah gua sampai balik lagi ke sekolah aman. Gak ada apa-apa. Gak ada hal terjadi apapun. Ada kejadian yang pas gua nganter temen tuh. Nganter temen kan lewat, memang penduduknya padat, jaraknya jauh. Cuma posisi rumah temen gua tuh di dalam. Masuk gang di dalam. Pas pulang ke rumah teman, posisinya itu gua ngikutin teman. Nah, begitu pulang lagi nih, udah dia nggak tahu, lupa patungan apa, dia udah ambil, pulang lagi mau ke sekolah lagi nih posisinya. Gua tuh tertinggal. Ketinggalan apa tertinggal? Kalau ditinggalin? Ya, lebih tepatnya ditinggalin kayaknya. Ditinggalin. Nah, jalan pas gua nganter ke rumah temen itu nggak tahu, lupa lah jalan mana gitu. Yang gua tahu jalan yang sering gua lewatin lah ke teman. Berarti bukan pertama kan nganter ke rumah? Bukan pertama, cuman pas ketika malam itu gua nganter ke temen itu memang jalannya beda. Nah, bukan ke jalan yang kayak biasanya. Ya gitu. Nah, gua bingung kan, posisi tertinggal, nggak tahu ditinggalin, kayaknya ditinggalin memang gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gua lewat jalan yang gua tahu aja gitu kan. Pas gua udah lewat jalan yang nggak tahu, temen itu tiba-tiba nggak ada. Gua udah ke jalan raya, udah jalan itu, tapi temen nggak ada posisinya. Udah duluan. Nah, gua cari-cari tuh sekitar situ nggak ada. Akhirnya mau berangkat ke sekolah duluan tuh, posisi bingung. Takut temen juga nyari gua gitu kan, karena beda arah jalannya. Akhirnya ditunggu lama nggak ada juga, nggak ketemu juga. Gua mutusin, udahlah, gua ke sekolah duluan aja gitu kan. Baru aja mau tancap gas gitu kan, mau goes, temen manggil, Jim, sini lu gitu kan. Akhirnya ada apa, kok temen mukanya kayak marah gitu kan. Ada apa, beneran marah dia, marahin gua dong. Habis-habisan, maki-maki lah. Iya, lu jalan mana tadi? Jalan situ, jalan yang biasa kita lewatin kalau siang kan. Jangan lagi-lagi lu jalan ke situ. Emang kenapa? Pokoknya jangan lagi-lagi aja jalan situ. Terus, nah, waktu kan tanya, emang kenapa sih? Gak dikasih tahu. Nah, dia abis marah-marah, udah ayo kita ke sekolah. Buru-buru ngajaknya. Habis itu ya udahlah, gua ngikutin karena memang nggak tahu apa yang sebenarnya gitu kan. Tiba-tiba aja gitu. Iya, temen itu yang apa namanya, nggak perlu disebutin ya, inisial C aja lah. Ya, terus emang lu nggak nanya gitu, kalau kan dia kan awalnya nggak ada kan, kemana? Ya, dia itu pas nggak ada, gua tanya, memang sempet lu kemana kok nggak ada? Ya gua balik lagi katanya cari lu, gitu kan. Nah, begitu marah-marah, dia bilang kan jangan sekali-kali lagi lewat situ kalau malam. Lah, emang kenapa? Gua bertanya-tanya, bahkan
di situ berkali-kali gua nanya, sambil jalan gua nanya. Gak digubris. Gak digubris, dia nggak jawab, cuman jawab pokoknya jangan sekali-kali lagi. Terus Nah, singkat cerita, nyampe lah di sekolah, nggak ada kejadian apa-apa pun, nggak ada yang kerasa lah, gak ada yang janggal, gitu kan, aman terkendali, bisa ngeliwat bareng sama teman-teman yang lain, sama yang ngajak tadi yang udah dewasa. ya intinya malam itu nggak terjadi apa-apa ya, happy aja gitu. Happy aja sampai hari H-nya juga, ya paginya ya kan, acara perayaan sekolah, akhirnya lulus lah. Nah, di sini habis lulus otomatis kan libur nih kan, sekolah kan libur, lulus gua sakit, tiba-tiba sakit meriang atau nggak meriang. Jadi bagian ini agak sensitif ya, sebetulnya malu, tapi ini benar-benar pure cerita gua pribadi, lanjutan dari yang kemarin ya, meskipun intervalnya beda 3 tahun ya. Iya. Nah, gitu. Kenapa tuh? Kemaluan gua sakit, bro. Di kemaluan, bener-bener di kemaluan. Bener-bener di kemaluan sakit. Jadi sakitnya sakit kayak gimana? Kayak dicengkem. Kayak digenggam kayak gini. Kayak ada yang krem. Aduh, awalnya sih mungkin pengen kencing kali ya, yang ditahan-tahan gitu kan. Terus akhirnya kencing lancar, gak ada sakit gitu. Gak ada sakit sama sekali kalau kencing, biasa aja. Duduk diem sakit lagi. Sakitnya minta ampun sampai kulit. Jarak 2 hari. Nah, kantung bijinya itu gede. Tiba-tiba gede gitu. Iya, tiba-tiba gede. Dikarenakan waktu itu bengkak. Iya, bengkak gede. Dikarenakan waktu itu libur, gua buru-buru nginep dong di rumah ibu kan. Nginep di rumah ibu. Nah, sama ibu dilihat memang gede nih, sakitnya minta ampun. Nah, kata orang-orang kalau yang bijinya gede, gilu, katanya penyakit hernia. Nah, memang disclaimer dulu, memang gua dari kecil punya hernia guys. Terus itu karena terlalu aktif, dan begitu kata orang ini hernia nih, coba aja di perut katanya, dipijat. Terus akhirnya begitu perut yang udah profesional, memang dikuatkan juga waktu itu di kampung, diurut. Tapi kata tukang urut ini, kalau kalau misalnya udah diurut nggak sembuh, ini ada sesuatu nih. Iya, soalnya tukang urut kan tahu biasanya yang benar-benar hernia itu sama yang enggak gitu kan. Soalnya ini pas diraba enggak ada tanda-tanda hernia, jadi masih aman. Nah, tukang urut tuh nanya, emang habis ngapain, main bola? Enggak. Kencing sembarangan kali? Enggak. Nanya semacamnya lah, yang aktif itu enggak. Memang terakhir main itu ya pas malamnya itu cuma nganter doang gitu. Main sepeda pun pas pulang doang, antar nah, habis pulang dari rumahnya tukang urut itu sampai rumah, anjir sakit. Kalau sakit pasti dong gede lagi. Balik lagi gede lagi. Sedangkan kata tukang urut kan pas diraba-raba ini nggak ada tanda-tanda hernia.
kalau di kita bilangnya turun bro guys. Heeh. Nah gitu, ini nggak ada tanda-tanda sampai rumah. Nah adalah yang mungkin bukan memperkeruh sih sebetulnya, memang ada yang bilang kalau misalnya gede diurut udah nggak bisa harus dioperasi kan. Heeh. Nah Terus? nangis dong ibu gue, Heeh. nangis lihat anak kayak gini. Gua pokoknya udah kepala di bawah, kaki di atas, nahan sakit tuh sampai guling-guling, gak karuan sakitnya minta. Akhirnya karena keinget tadi kata tukang urut, kalau misalnya gede lagi Ya. ini ada sesuatu, Berarti ada hal lain. ada hal lain lah, janggal kali ya. Cuman dia nggak berani Cerita secara spontan. Akhirnya gua dibawa lah sama ibu gua ke tempat yang orang pintar. Pas dibawa nih, gua posisi nggak pakai celana, pakai sarung, enggak, telanjang. iya cuma pakai baju doang. Nah kebetulan orang pintar itu cewek lagi, ibu-ibu. Serius, agak malu juga. Terus. Nah baru juga mau mulai, si ibu-ibu itu apa namanya, kayak mau apa gitu lah, kayak mau ngecengkram gitu. Tangannya memang berpengen agak banget, tapi nggak sampai kena gitu. Ini kenapa ini kata saya pun kaget. Terus nah gitu kan, habis apa namanya, habis kecengkram itu dia lepas, jadi kayak kerasukan ya. Oh jadi gak kena gitu, cuma gini doang? Gak kena, cuma gini. Cuman memang kondisinya dekat, misalnya ini kantung biji nih, dia di sini gitu. Cuman nggak kena. Nah dia bilang, kamu malam-malam lewat jalan ini ya? Merinding nih guys, merinding. Jalan ini ya? Iya, dia lewat jalan situ yang di pinggirnya ada empang kan? Iya betul. Jadi gua nerangin, dia tahu gitu. Sebelah sininya ada pohon ini kan, waktu itu kalau nggak salah pohon sirsak. Iya nih. Nah, si makhluk ini tuh ada di pohon itu guys. Oh penunggu gitu. Tapi dia nggak bilang pohon sirsak. Nggak bilang siapa. Jadi makhluk itu apa? Aduh merinding guys. Padahal sirsak sama mangga enakan mangga ya. Pohon sirsak. Waduh. Mungkin kayaknya ulatnya gemes kan, gendut. Terus lanjut, dia nggak bilang apa makhluk ini. Kamu apa? Jangan sekali-sekali lewat situ lagi. Kok bahasanya sama gitu kan, kayak temen gua gitu kan. Nah habis itu dikasihlah air doa, ya air doa, terus diminum, terus dibasuh. Alhamdulillah seketika hari itu sakitnya hilang langsung. Ya kalau sakitnya benar-benar hilang memang, cuman kalau proses bengkaknya masih bengkak, masih ada bengkak. Nah habis jarak 2 hari kempes lah si kantung biji. Kempes. Nah habis kempes ceritanya nih, gua pulang ke rumah bapak. Udah pulang, ngerasa bisa naik sepeda, main lah gua ke rumah teman. Oh jadi sampai kejadian udah berobat kemana-mana, si temen tuh belum ngasih tahu kenapa nggak boleh? Belum ngasih tahu. Oke. Nah itu belum ngasih tahu. Akhirnya main lah gitu kan, temen jalan
Yang sama. Yang sama. Gitu. Ya. Yang ada pohon sesaknya itu jalan ke situ. Ngapain? Karena kan gua nggak tahu jalan yang lain. Oh, Gitu tahunya kan. cuma jalan situ Tahunya doang. jalan situ doang. Siang-siang. Terus Main biasa ke teman. Akhirnya teman pun ikut. Main yuk, kita kan udah jarang main kan. Nginep yuk di rumah gue. Akhirnya teman mau. Gitu. Teman mau, kalau sama dia kan dia tahu jalannya nih, lewat jalan yang berbeda. Lewat jalan yang berbeda. Set di rumah gue. Malamnya sakit lagi. Kambuh sakit lagi, gede lagi. Buru-buru dibawa ke rumah ibu. Rumah ibu cepet-cepet manggil orang pintar lagi. Itu si teman ikut gak? Ikut, posisinya ikut. Ngapain kamu di situ? Ya temen mau main. Kenapa nggak lewat jalan yang beda? Nggak tahu, karena kan bukan kampung gua gitu kan. Nggak tahu. Nah, habis kejadian itu diobatin lagi, akhirnya sakitnya hilang. Biasa untuk kempesnya itu berangsur, nggak sekaligus. Cuman prosesnya 1 malam kalau nggak salah. Paginya udah normal, udah normal. Nah, akhirnya gua tanya lah, sebetulnya di jalan itu ada apa sampai lu ngelarang gue jalan apa, jangan lewat jalan situ gitu kan. Terus masalahnya nggak ngasih tahu juga. Iya, gua tanya tuh di situ, tolong dong kasih tahu gitu kan, ada apa sih sebenarnya gitu kan di jalan situ. Iya, dia agak celana cenguk, mungkin takut ya. Gak usah takut, di sini kan ada ibu aku gitu kan. Nah, gua paksa barulah dia sakit. Kasih tahu. Iya, udah kejadian kasih tahu. 2 kali sakit gua. Nah, apa tuh? Di situ ada apa? Tadinya bilang nggak ada apa-apa, ini jangan lewat situ lagi. Kan gua nggak tahu. Ya kalau nggak ada apa-apa ngapain ngelarang ya kan? Coba lah kasih tahu. Jangan sih, gua usah takut ada ibu gua. Udah deh, udah. Ini di kampung gua udah pada tahu. Di pohon itu tuh ada yang nunggu. Ya apa yang nunggu? Kamu sakitnya itu udah. Yang nunggunya itu katanya perempuan, anjing. Kuntilanak. Dia ngejelasinnya nggak bilang kayak gitu, nggak nyebutin Spontan. Dia nyebutinnya gini, Kue gombel. Nggak nyebutin gitu. Jadi di situ ada penunggunya perempuan. Ngasih taunya ciri-cirinya doang. Iya, perempuan. Terus namanya Katanya gede. ya bilangnya katanya gede itu. Coba iya, mau anak kecil, katanya mau orang dewasa lewat situ pasti kena. Pasti. Oh, berarti si penunggunya emang benar-benar jahil ya kan? Kurang tahu lah kalau jahil lah apa enggaknya. Pokoknya orang situ udah tahu katanya. Lah, lu kenapa nggak ngasih tahu dari awal, kata gua gitu. Cuma ngelarang-ngelarang doang. Kue gombel emang seisi gitu ya? Walau Ya, alam. maksudnya sekelas kue gombel ngapain harus pegang biji? Mungkin imut. Ya kan? Gitu. Terus akhirnya udah terkuak lah sebelumnya itu. Nah, begonya temen gua baru ngasih tahu nih, kalau misalnya mau ke rumah jalan sini nih, di jalannya nih gangnya kecil tapi bisa masuk sepeda katanya. Dia bisa ke rumah gua. Emang lurus, tinggal lurus doang, sepeda kecil. Ya namanya kan kampung gua, yang mana gua tahu gitu kan. Akhirnya ngasih tahu setelah kejadian itu gua nggak ketemu lagi sama dia,
si orang itu nggak ketemu lagi. cuman gak jelas anjir. Iya, tapi untungnya alhamdulillah gua nggak ada kejadian yang seperti itu. Tapi kalau memang kalau penyakit hernianya memang asli gua punya. Nah, Karena gua sering apa namanya angkut barang yang berat. Jadi masih di bawah umur, udah terlalu banyak angkat. Itu ceritanya, Pak. jadi hindarilah teman-teman kayak gitu ya guys ya, bahaya anjay. Jadi ya udah, sekian video kali ini dari cerita-cerita kita ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. See you.